Selamat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, hasil pemilu 2024 se-Indonesia Raya. Jabatan Anda diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7,5 tahun. Selamat. Ya, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kota tidak lagi berlaku. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan amar putusan MK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 135-PUU/XX11-2024 yang diucapkan dalam sidang pengucapan putusan MK yang digelar pada Kamis 26 Juni 2025 di ruang sidang pleno MK menegaskan bahwa pemilu serentak ke depan akan berlangsung bertahap, yakni ada pemilu nasional dan ada pemilu daerah atau pemilu lokal. Pemilu nasional hanya untuk memilih DPR RI, DPD RI, dan memilih presiden, wakil presiden. Sementara pemilu lokal itu untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten dan kota, kemudian juga untuk memilih pasangan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pasangan wali kota, wakil wali kota. Untuk pemilu nasional ini rencananya tetap digelar pada tahun 2029. Sementara pemilu lokal diselenggarakan juga secara serentak, itu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional selesai, atau setidaknya dari waktu setelah pelantikan presiden wakil presiden terpilih dalam pemilu 2029 mendatang. Untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota se-Indonesia hasil pemilu 2024 yang masa jabatannya semestinya adalah berakhir pada tahun 2029 nanti dipastikan akan diperpanjang selama masa transisi dari tahun 2029 ke 2031. Bisa jadi diperpanjang sampai minimal 2 tahun atau malah bisa 2,5 tahun atau setengah periode. Ya, tergantung pelaksanaan pemilu lokal pada tahun 2031 nanti. Jadi akan dilaksanakan di awal tahun atau dilaksanakan pada pertengahan tahun atau justru malah akhir tahun. Jadi amar putusan MK itu sekaligus mengatur proses pelaksanaan pemilu nasional berjalan tetap 5 tahunan, yakni untuk pemilu nasional dimulai dari 2029, kemudian berikutnya 2034, kemudian 2039 dan seterusnya. Sementara pemilu lokal baru berjalan 5 tahunan atau serentak 5 tahunan itu setelah pemilu lokal tahun 2031, sehingga pemilu lokal baru berikutnya di tahun 2036, kemudian di 2041 dan seterusnya 5 tahunan. Tapi mohon maaf ini ya, perpanjangan jabatan ini hanya di masa transisi ini berlaku hanya untuk teman-teman atau kalangan DPRD saja gitu, karena setelah pemilu lokal 2031 memang masa jabatan DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota tetap 5 tahunan sih memang setelah pemilu lokal 2031. Tetapi dari 2029 setelah masa jabatannya berakhir dari hasil teman-teman DPRD provinsi, kabupaten dan kota hasil pemilu 2024 itu memang ada jeda waktu menuju pemilu lokal 2031, dan itulah kemudian menjadi masa transisinya. Ya, beruntung ya bagi para wakil rakyat di tingkat lokal atau DPRD yang kebetulan dalam pemilu 2024 kemarin berhasil menduduki
jabatan sebagai anggota dewan. Karena beruntung ya, karena ada tambahan jabatan itu tadi 2 sampai 2,5 tahun. Kemungkinan besar tetap 2,5 tahun. Lalu bagaimana dengan jabatan gubernur, wali kota, bupati, hasil pilkada serentak 2024 ketika memasuki masa transisi 2029-2031, apakah kemudian juga diperpanjang atau tetap selesai, kemudian pemerintah menunjuk penjabat atau PJ? Ya, kalau dihitung dari masa jabatannya yang 5 tahun, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia hasil pilkada serentak 2024, masa jabatannya memang sampai Februari 2030. Namun karena pemilu lokalnya itu baru dijalankan di 2031, maka akan ada jeda waktu yang nyaris di angka 1,5 tahun. Bagaimana kemudian jabatan-jabatan ini? Apakah mereka-mereka yang sekarang menduduki kepala daerah beserta wakilnya itu diangkat langsung, diperpanjang masa jabatannya, atau cukup diganti oleh pejabat sementara atau penjabat PJ? Untuk jabatan kepala daerah di masa transisi ini, MK sebetulnya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Apakah memperpanjang jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat hasil pilkada serentak 2024, atau menunjuk penjabat atau PJ saat masa jabatan mereka, setelah masa jabatan mereka berakhir pada Februari 2030 mendatang. Ya, kemungkinan besar pemerintah akan menunjuk PJ, gubernur, bupati, wali kota, akan memperpanjang mereka-mereka yang saat ini menduduki sebagai kepala daerah. Jangan disamakan dengan DPRD ya, jangan disamakan dengan DPRD, karena jabatan eksekutif dengan legislatif itu jelas berbeda. Selain itu, jumlah kepala daerah dengan jumlah anggota legislatif tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia jauh lebih banyak. Maksudnya jumlah kepala daerah dengan jumlah anggota legislatif itu lebih banyak anggota legislatif. Se-Indonesia Raya, jumlah total anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota se-Indonesia itu totalnya mencapai 20.707 orang. Terdiri dari 2.372 anggota DPRD tingkat provinsi dan 17.510 anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah, apakah jabatan mereka selesai pada masa transisi dan diganti PJ? Legislator selaku pembuat aturan kok di PJ? Ya jelas tidak mungkin toh. Meskipun ya itu di masa transisi. Ya ini berbeda dengan jabatan kepala daerah yang totalnya se-Indonesia hanya 552 kepala daerah, terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota. Skema penunjukan PJ kepala daerah sebanyak itu lebih mudah bagi pemerintah pusat dan cukup rasional dibanding dengan jumlah anggota legislatif DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang jumlahnya 20.717 orang. Nah, di pengalaman pilkada 2024 lalu yang nyaris seluruh kepala daerah sebetulnya kan juga diisi PJ, rata-rata ASN. Putusan MK nomor 135/PUU strip Romawi 22/2024 ini juga cukup menguntungkan bagi anggota DPRD yang belum sempat menyekolahkan SK jabatannya. Diakui atau tidak, ya putusan ini bisa menaikkan nilai hutang yang agunannya menggunakan SK DPRD. Ya, dengan masa jabatannya diperpanjang setengah periode, 2,5 tahun, ya bisa jadi SK Dewannya itu bisa dijadikan jaminan hutang 2 kali lipat dibanding yang jabatannya hanya 5 tahun. Kira-kira SK Dewan yang sudah telanjur masuk sekolah bisa dinaikkan enggak ya agunannya? Jangan ya dek ya, jangan tambahi beban hidupmu dengan menaikkan nilai hutang. Hutang atas janji kampanye kepada rakyatmu sudah cukup berat loh. Selesaikan dulu, jangan naikkan hutang lagi.
Saya Abbas Effendi, salam Narakita.